mukhtar man da'ana wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama kita cintai dan kita muliakan segenap orang-orang tua kita, para sesepuh, wabil khusus Bapak Ustadz Mulyadi, segenap pengurus mushola Sakinah Perumahan Pria Damai Asri. Kita doakan semua orang-orang tua kita, para sesepuh kita, segenap pengurus mushola, segenap panitia pelaksana. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan sehat lahir batinnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadirah, tim hadirah juga, semuanya yang kumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat kita bisa bareng-bareng lagi sama Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal. Karena memang pertemuan yang sekarang kita bentuk ini hasil pertemuan yang dulu di alam arwah kita pernah kumpul. Meskipun kita berbeda-beda dari asalnya, wilayah kelahiran kita berbeda-beda, yang dari Jawa, dari Sunda, dari Betawi, dari Sumatera, semuanya kumpul di malam ini. Kenapa? Dulu pernah kumpul di alam arwah seperti ini. Maka ini adalah lanjutan pertemuan yang lalu di alam arwah, dan sekarang malam ini dibuktikan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sebab nanti kumpul lagi di surga. Makanya mari sama-sama bapak-bapak ya, ibu-ibu, mumpung masih hidup di dunia, tentukan teman kita besok di hari kiamat. Sekarang tepatnya. Ya, makanya kumpul kita di mushola Sakinah, kita sholat berjamaah, kita maulid, kita bikin pengajian, kita zikir bersama, kita rukun, kita guyub, kita kompak semuanya. Mudah-mudahan ini persahabatan akan terus-menerus sampai kepada jangka panjang nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya, kata guru kita begitu. Kalau kamu berteman, lihat dulu temannya, ini bakal nyambung gak di akhirat. Oh kagak nih kayaknya, mundur. Ngapain buang waktu? Berteman ngumpul-ngumpul sampai kagak nyambung di akhirat, maka nanti bisa jadi beban kita. Mundur, cari teman yang besok ngumpul lagi di akhirat. Perkumpulan mana? Kata Habib Ali ya dalam sebuah syairnya, masyaika majma'il maulid, nggak ada di dunia ini perkumpulan seindah perkumpulan peringatan maulid. Kenapa? Di dalamnya adalah menceritakan Nabi yang mulia, memperingati maulid Nabi yang istimewa, yang kelak satu-satunya yang kita dambakan kelak di hari kiamat, yang bisa nolongin kita dengan syafaatnya. Amin. Kita ini hidup di akhirat, hidup di dunia buat kelak mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Makanya kita adakan maulid dengan tujuan mudah-mudahan kita bisa tambah cinta sama Nabi. Amin. Cinta sama Nabi ini inti iman, Pak. Intinya iman, cinta kepada Nabi. Sebab kalimat la ilaha illallah, di sini belum ada kalimat la ilaha illallah. La ilaha nggak sah itu sebelum bersanding dengan kalimat Muhammadur. Ini ada kalimat Allah kaligrafi. Pasti di sampingnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi.
Ini nggak bisa terpisahkan nama mulia. Allah bilang dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra. Apa artinya wa rafa'na? Kami bakal angkat laka bagimu Muhammad dzikraka, sebutan namamu. Orang sebut aku wajibkan sebut namamu. Kalau kita syahadat tuh asyhadu an la ilaha, pasti setelahnya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar. Setiap kita bilang la ilaha illallah, nanti di ujungnya pasti Muhammadur. Jadi nggak bisa dipisahkan. Itu mana warafa'na laka dzikra. Makanya kita maulid ingin mengangkat setinggi-tingginya kadar martabat kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia. Mudah-mudahan dengan kita maulid Allah kasih di hati kita tambah cinta kepada Nabi. Sebab katanya la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman kalian. Meskipun sholat berjamaahnya rajin, zikirnya rajin, tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin, Senin Kemisnya rajin, sama orang baik, sama tetangga rukun, belum sempurna. Sampai di hatinya ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Orang pemain bola sehebat apapun main bola belum tentu ketemu Ronaldo. Berat. Tapi kalau cinta sama Ronaldo meskipun nggak bisa main bola, kita bisa tambah deketin. Bisa suatu saat kenal. Kenapa? Penasaran dia. Gue pengen salaman, gue pengen tanda tangan, gue pengen jabat tangan. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Nih kita masya Allah dengan maulid bukti nih, komplek perumahan Geria malam ini sebagai tanda bahwa warganya semua cinta sama Nabi. Amin. Bikin maulid, ada orang kan musolanya cuma dipakai ibadah aja, sholat 5 waktu, kajian lagi, sholat waktu, kajian. Nggak ada maulid, nggak ada sebut-sebut Nabi, nggak ada sanjung-sanjung Nabi. Ini orang imannya belum sempurna. Pak, di Yaman ada namanya negeri Baito, daerah Baito, yaitu tempat mertuanya Habib Umar bin Hafiz yang kemarin viral ya, ke Indonesia bikin kajian 3 hari, Minggu, Senin, Selasa di Istiqlal. Tiap hari 50.000 yang hadir. Bayangin, terus acara di Cidodol puluhan ribu orang hadir, bukan puluhan, ratusan ribu bahkan. Belum lagi di Jawa Timur bikin acara multaq ulama di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Lanjut perjalanan dakwah kemana? Palangkaraya, Kalimantan. Semua manusia ribuan yang hadir. Tuh, beliau punya mertua di daerah Baito. Ini di daerah Baito ada orang dermawan, suka bantu masjid, bantu pesantren, bantu musola, bantu santun anak yatim, bantu kasih makan fakir miskin. Baik nih orang. Karena dia baik, malam dia ngimpi ketemu Nabi. Masya Allah, ketemu Nabi besar Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ngimpi ketemu Nabi. Amin. Wah, paling nikmat hidup tuh kalau ngimpi ketemu Nabi. Kenapa? Ada jaminan husnul khatimah. Ya Allah, ada jaminan husnul. Yang penting pernah nggak seharian kita kangen sama Nabi? Sampai netes air mata, rindu sama Nabi, pengen ketemu Nabi. Bahkan belum sempat umroh, belum sempat haji, pengen ngelihat Masjid Nabawi di Madinah, sholat di Raudhah, ucap salam di hadapan Nabi. Belum, tapi hatinya menggebu-gebu rindu, cinta, kangen sama Nabi. Masya Allah, itu namanya orang punya cinta kepada Nabi. Nah, ini orang ngimpi ketemu Nabi. Begitu ngimpi ketemu Nabi, dia memperkenalkan dirinya sama Nabi. Ya Rasulullah, ana min ummatik. Ya Rasulullah, saya ini termasuk umatmu. Kata Nabi, maaf saya nggak kenal. Kamu siapa? Saya loh yang suka nyumbang masjid, suka nyumbang pesantren, suka bantu fakir miskin, orang-orang yatim saya bantu dari umatmu. Saya umatmu, maaf saya nggak kenal. Nabi pergi, ini orang nangis. Dalam mimpinya ketakutan dia. Kenapa Nabi gak kenal saya? Katanya Nabi kenal banget sama umatnya, apalagi yang peduli, apalagi yang baik. Kok ini Nabi gak kenal saya? Bangun dari tidur dia ketakutan. Waduh, nanti repot nih. Di hari kiamat takutnya saya, nasib saya akan berlanjut. Nabi gak kenal saya dengan apapun ibadah yang udah pernah saya lakukan. Ternyata Nabi belum kenal saya. Akhirnya pagi itu juga diberangkat, jalan jauh menuju ulama besar.
Begitu dia curhat dengan ulama besar, dia sebut-sebut kebaikannya sehingga menjadi sebab yang ngimpi ketemu Nabi. Dan dia cerita ketika saya memperkenalkan diri sama Nabi, Nabi gak kenal saya takut. Apa kata itu? Ya, kata itu ulama menjawab pertanyaan ini orang, curhatan orang. Ya, la'allaka lam tusalli ala Nabi. Oh, mungkin kamu ini selama ini gak sholawat kali sama Nabi. Baru sadar, oh iya benar, saya bang sholat aja, nggak pernah sholawat sama Nabi. Wah, ini penyakitnya. Kamu kalau nggak sholawat Nabi, kamu nggak dikenal Nabi. Bab kita dikenal Nabi apa kagak tergantung sholawat kita. Sholawat kita banyak, makin dikenal. Kenapa? Setiap kita sholawat, nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, hari ini fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Sehingga nama itu nggak asing di telinga saya, kata Nabi gitu. Ya, jadi orang yang banyak ibadah tapi nggak connect sama Nabi, nggak nyambung sama Nabi, ya Allah, belum sempurna imannya, bahkan belum dikenal sama Nabinya. Akhirnya tuh kata ulama, ya pulang dari sini bikin waktu di program, ada waktu untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya pulang dari situ dia banyak baca solawat. Ada waktu kosong pagi dia baca sholawat, ada waktu siang baca sholawat, ada sore kosong baca, ada waktu malam baca sholawat, banyak baca sholawat. Akhirnya nggak lama nih orang ketemu lagi ngimpi Nabi Muhammad SAW. Begitu dia ngimpi, baru aja dia mau kenalan nama Nabi nih. Nabi udah bilang duluan, apa kata Nabi? Nah sekarang saya baru kenal sama kamu nih, kamu betul umat saya. Nanti saya tunggu di hari kiamat. Ya Allah, senangnya bukan main. Dikata ditunggu nanti hari kiamat sama Nabi. Kenapa? Karena waktu di dunianya dia selain banyak ibadah juga sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Nanti kita dari maulid baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu sholawat sekalian, sholawat kita dikirim oleh malaikat ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ibu bapak beruntung kita tinggal di perumahan Gria, ya Damai Asri ini, karena musola Sakinah ini ternyata sama dengan kita semua. Apa? Setiap datang Rabiul Awal memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Untuk apa? Di sini ada di antaranya, mari kita meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya kenapa? Supaya nambah cinta kepada Nabi, supaya Nabi juga cinta sama kita. Ya, dulu ada ulama dari Maroko ziarah ke Masjid Nabawi ke Nabi. Begitu ziarah dia ngimpi ketemu Nabi. Ini ulama Maroko tanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita disebut nama Nabi kita Sallallahu Alaihi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya mana ulama Maroko, ya Rasulullah, siapakah hari ini umat yang kamu paling cintai? Kata Rasulullah, yang paling kucintai namanya Ali Al-Habsyi. Ali Al-Habsyi. Besoknya jalan lagi itu, mimpi lagi. Ya karena dulu ziarah masih enak, masih kagak ada larangan untuk ruh kata Nasr itu. Dulu ada sunnah yang pegang, jadi orang ziarah duduk lama di situ sampai tertidur. Kadang-kadang mimpi lagi ketemu Nabi, dia tanya, ya Allah, siapa umatmu yang paling cintai? Ali Al-Habsyi. Ulama Maroko belum kenal siapa ini Ali Al-Habsyi, siapa ya? Dia tanya, ternyata ada di Yaman, ternyata ada di Hadramaut, ternyata tinggal di Sewun. Namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtuduror. Kenapa? Karena di hatinya memang betulan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita, ya Allah, mudah-mudahan dengan Maulid kita bisa meneladani akhlak Nabi. Amin. Oh iya, sebab ad-dinu al-amalah kata Nabi. Agama itu kan bagaimana pola cara kita bergaul dengan manusia. Sesama manusia bagaimana kita bergaul, disitulah dididik kita sedang umatnya untuk meneladani akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana kita beranak sama orang tua, ya ini kita nih anak-anak muda tim Hadroh,
Ya, Masya Allah, kita melantunkan sholawat, kita lagi-lagi menanamkan qasidah cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita juga sebagai anak-anak muda bisa berakhlak yang mulia kepada kita punya orang tua. Amin. Jadilah kita anak-anak yang bakti yang orang tua, lebih hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Ini diajarkan akhlak. Jangan sampai kita sama orang tua nih ngelawan. Ya, sehebat apapun amal ibadah, kalau melawan sama orang tua ditolak ibadahnya. Nauzubillah min. Sekelas siapa sahabat yang namanya Alqamah, luar biasa ibadahnya, jihad bersama Nabi, cuma pernah menyakiti perasaan ibunya. Alqamah saat meninggal dunianya sulit mengucapkan la ilaha illallah lantaran pernah menyakiti orang tuanya ibunya. Itu sekelas sahabat yang ahli ibadah, yang imannya mantap, pernah ngecewain orang tuanya berakibat fatal. Apalagi kita orang biasa yang bukan sahabat, yang ibadahnya juga belum banyak, durhaka orang tua bisa berbahaya. Nauzubillah min. Makanya kita pulang dari sini, ayo kita berbuat baik sama orang tua, ayo kita pada rukun sama tetangga, mari kita berbuat baik kepada sesama. Kenapa? Karena itu semua telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad bertetangga, jangankan sama sesama agama, sama Yahudi aja Nabi Muhammad Masya Allah mau bekerja sama untuk membangun kerukunan sebuah bangsa dan negara. Nabi Muhammad dengan orang-orang non muslim yang berbeda agama, Nabi hormat, Nabi memuliakan. Ketika ada jenazah Yahudi lewat depan Nabi, Nabi sedang duduk bersama sahabat, kata Nabi, ayo bangun berdiri, berikan penghormatan kepada jenazah yang lewat. Ada satu sahabat yang kenal, yang tahu bahwa ini orang bukan orang Islam, berbisik sama Nabi, ya Rasulullah, ini orang bukan orang muslim Yahudi. Apa kata Rasulullah? Gak apa-apa, dia kan manusia juga, kita hormati. Dan Nabi meneteskan air mata, nangis. Nabi tanya, kenapa ya Allah, itu kan Yahudi, kenapa kamu nangis? Kasihan saya nih, saya ini kasihan sama dia, belum sempat saya selamatkan untuk jadi orang Islam, tahu Nabi sudah meninggal dunia. Begitulah kasih sayang yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau pengen tambah cinta, dicintai sama Nabi, kita kudu menerapkan akhlak yang mulia yang Nabi sudah terapkan dalam kehidupannya. Cara bertetangga, Bu, ini kita di komplek rumah rapat-rapat Pak dengan tetangga-tetangga kita, ayo saling tegur sapa, ayo saling santun, jaga bicara, ayo saling menghormati. Kenapa? Dikatakan la yu'minu ala yadkhulul jannah, enggak masuk surga katanya. Ya siapa? Man kana la yu'minu jaru bawaikoh, yang tetangganya enggak merasa nyaman dengan keadaan dia. Jadi jangan sampai kita tinggal di lingkungan ini, tetangga kanan kiri depan kita enggak nyaman dengan keberadaan kita. Sikap kita, ucapan kita, tingkah laku kita membuat mereka enggak nyaman saja, itu bisa dikategorikan la yadkhulul jannah, enggak bisa masuk surga. Apalagi misalnya sampai menyakiti dengan suara-suara yang keras, manasin motor digeber-geber, ya kan, nyetel tip, gede suaranya, mengganggu tetangga. Ini kita harus perhatikan. Kenapa? Karena memang tetangga ini termasuk yang diamanatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga tetanggamu, hormati tetanggamu, karena aku saja ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, pesan Jibril terakhir, wahai Muhammad, jaga tetanggamu, hormati tetanggamu. Hampir-hampir aku merasa di tetangga termasuk yang dapat warisan kalau meninggal dunia. Kenapa? Memang karena begitu kita dianjurkan untuk berbuat baik. Bahkan Nabi katakan, kalau kamu masak sayur, banyakin airnya dan perhatikan tetanggamu. Ini apa? Islam mengajarkan kasih sayang. Jangankan kepada orang tua kandung, kepada ayah ibu kandung, sampai kepada tetangga kita dianjurkan berbuat baik. Bahkan sampai kepada binatang sekalipun kita dianjurkan berbuat baik. Kita dengar cerita Bu ya, Masya Allah, ada orang amalan sedikit, cuma ngasih minum anjing aja. Seorang pelacur lagi, pelacur lewat di tengah padang pasir,
kehausan dia turun ke sumur, dia minum, dia segar, dia naik ke atas sumur. Begitu sampai di atas sumur, dia lihat anjing lagi meret kehausan. Apa yang pelajur? Kasihan nih anjing, nasibnya sama kayak saya kehausan. Ya udah, saya turun lagi. Dia turun lagi, dia buka slopnya, dia buka sepatunya, dia serap tuh air pakai slop, pakai sepatunya. Dia naik ke atas dengan bersusah payah. Air yang tadinya banyak sedikit jadinya. Diminum anjing itu segar, masih kurang. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik sampai anjing itu segar. Ya Allah, punya amal sedikit kepada binatang, diampuni dosa pelacur, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Sayang kepada binatang, apalagi kepada sesama manusia. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita semua pada rukun semua, amin. Jauhin tuh kebencian, jauhin tuh dendam, jauhin tuh iri hati. Dulu Anas bin Malik dipesan oleh Nabi, ya bunayya, wahai anakku, in qadarta ala an tusbiya wa tunsiya laisa fi qalbika ghishun faf'al. Hai anakku Anas bin Malik, kalau kamu sanggup pagi sore hidupmu enggak ada rasa benci kepada orang, lakukanlah, perjuangkanlah. Jangan pernah benci kepada siapapun juga. Kenapa? Inilah termasuk sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku ini pasti bakal masuk surga. Amin. Jadi kita ngikutin Nabi dua. Ada ngikutin Nabi secara zahiran, yang kedua ngikutin Nabi secara batinan. Dalam sebuah doa dikatakan warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Allah, karuniai kepada kami bisa ngikutin Nabi luar dan dalam. Bagaimana luar? Luar seperti kita mempraktekkan cara makan ikuti Nabi. Teman Nabi itu kalau makan pantangan menyentuh makan sebelum cuci tangan. Makanya tuh dokter-dokter WHO sedunia dia juga menyadari bahwa dia mendapatkan keberuntungan besar dari Nabi berjasa. Kenapa? Sebelum ada tim dokter dari dulu Nabi sudah mengajarkan sebelum makan sunnah cuci tangan. Ketika kita cuci tangan kita ingat ini yang dulu dilakukan Nabi, maka itu namanya ngikutin Nabi. Begitu kita cuci tangan, kenapa kamu cuci tangan? Ikut Nabi, ingat Nabi, namanya itu ikut Nabi. Cara makannya cuci tangan. Sebelum makan dia pastikan makan minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri, tangan kanan. Kenapa? Apa susahnya makan dengan tangan kanan? Jangan nantang Nabi. Dulu ada di zaman Nabi orang nantang Nabi, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Nabi kasih masukan, kasih Nabi saran, coba kamu makan pakai tangan kanan, bagus. Wah, nggak bisa sih tangan kanan, tangan kiri sih bisanya. Itu habis ngomong itu tangan kanannya langsung semper pulang. Kenapa? Karena meremehkan perintah Nabi, saran Nabi. Apa susahnya tangan kanan? Kita latih sekarang, makan minum pakai tangan kanan, cuci tangan kanan pakai, makan minum sambil duduk, sebelum makan minum baca bismillah, habis makan minum baca alhamdulillah. Itu namanya ngikutin Nabi dari makan zahiran. Tidur ngikutin Nabi, tidur ngikutin. Sebelum tidur kalau mampu, kalau sanggup, sebelum tidur upayakan berwudu terlebih dahulu. Baru doa tidur, baru tidur berbaring ke kanan, baru kita pulas. Begitu. Entar bangun dari tidur, ucapkan doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amata. Itu semua kita lakukan, makan kita, tidur kita, semua dalam rangka mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya zohiron, ya, namanya yang orang Yahudi juga bisa ikutin. Kita kadang-kadang dapat itu orang-orang non Muslim makan pakai tangan kanan, berarti bisa ikutin Nabi ya. Makannya sambil duduk, sebelum makan cuci tangan. Kok sama ya ngerjainnya kayak kita orang Islam? Oh berarti ngikutin Nabi yang zohir bisa, cuma yang batin ini agak berat. Apa? Jangan benci kepada sesama manusia. Ini akhlak yang paling mulia. Nabi Muhammad nggak ada dendam sama orang. Kita udah dengar cerita ya Pak, Bu, nggak apa-apa dah. Kita ulang-ulang lagi biar kita bisa meladani Nabi. Amin.
bisa ngikutin Nabi kita. Kenapa? Nabi itu pernah ditimpain sama orang Taif sampai berdarah-darah wajahnya, sampai darahnya ditadangin. Jangan sampai tumpah ke bumi. Kalau tumpah ke bumi, bumi bisa murka, bisa ngamuk di bumi, bisa gempa. Nabi tadangin itu darahnya, jangan sampai jatuh ke muka bumi. Saat dalam keadaan terdesak, datang pertolongan dari Allah. Allah utus malaikat Jibril. Jibril katakan, ya Muhammad, saya bawa nih malaikat penunggu gunung. Kalau kamu mau, kamu ingin, ini malaikat bisa angkat gunung dan timpahkan ke orang Taif. Apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril, jangan. Aku ini diutus untuk rahmatan lil alamin, punya sifat kasih sayang kepada mereka, mereka yang baik ataupun yang jahat kepada saya diberikan rahmat untuk mereka. Jadi kata Jibril, mau kamu apa? Tolong aminkan doa saya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni mereka semua. Hebat gak tuh begitu? Hebat gak? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita kan kadang-kadang belum bisa begitu. Makanya mudah-mudahan tambah maulid, tambah ngalin maulid, mudah-mudahan bisa ngikutin dikit demi sedikit. Amin. Ya Allah, ngikutin meladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita bisa memaafkan orang lain. Kenapa Pak? Kita ini kalau mencermati Al-Quran, kita tadabbur, kita renungin ayat demi ayat Al-Quran yang berkaitan memaafkan orang, ternyata pahalanya besar. Maafin kesalahan orang ternyata besar, meskipun memang nggak bisa. Boleh kita nuntut keadilan, datang ke pengadilan negeri, kita nuntut di sidang nih, ya urusan kezaliman orang lain kepada kita, boleh, nggak apa-apa, dan balasannya harus setimpal dengan apa yang dia lakukan, jangan lebih. Tapi kata Allah, fa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kamu maafin dia, mau berdamai sama dia, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan kita bisa punya jiwa pemaaf. Amin. Idul Fitri datang, nah kita maafin luar dalam, zahir batin maafin. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis, mau nggak Pak Bu, malam ini kita bikin senyum Nabi Muhammad. Mau nggak? Mau. Artinya tanda Nabi senang sama kita. Mau nggak kita malam ini nyenengin Nabi Muhammad? Mau? Mau. Ibu-ibu siap nyenengin Nabi Muhammad malam ini? Siap. Yaudah, kalau siap, ibu-ibu siap, bapak siap, mulai malam ini sebelum tidur, jadilah kita orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada dendam lagi di antara kita. Jangan ada benci lagi di antara kita. Nabi pernah berpesan, kun ka Abi Domdom. Jadilah kamu seperti Abi Domdom. Siapa itu Abi Domdom? Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang agak terkenal. Itu jarang-jarang ya nama sahabat dengar namanya Abi Domdom, betul nggak? Yang kita dengar sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, betul nggak? Abu Hurairah, betul nggak? Sahabat-sahabat yang udah viral nih ternyata kita, benar. Kalau Abi Domdom jarang-jarang kan? Jarang-jarang, tapi Nabi nyuruhnya enggak, jadilah kamu seperti Abu Bakar, enggak. Jadilah kamu seperti Abi Domdom. Kenapa? Dia adalah ahli surga. Ada Abdullah bin Amr bin As, penasaran. Jadi Abi Domdom udah diponis ahli surga masih di dunia. Siapa ya ini orang? Akhirnya dia cari tahu amalannya apa ya, saya pengen tahu. Ada begini ya, saya bertamu ke rumahnya. Hari datang, Assalamualaikum. Abdullah bin Amr, iya ahlan wa sahlan. Ada hajat apa? Enggak, saya lagi ada masalah orang tua. Orang boleh tidur di rumah, boleh nggak saya tidur di sini? Oh boleh, silakan. Ada yang nginep. Begitu nginep ibu-ibu, bapak-bapak, malam pertama nih, ya tamunya kagak tidur. Abdullah bin Amr tidur, dia berjaga malam. Jam berapa sih bangunnya? Abi Domdom bangun tahajudnya jam berapa? Saya mau ngikutin jamnya nih, jam bangunnya. Singkat cerita, ditungguin jam 3 nggak bangun, setengah 4 nggak bangun, jam 4 nggak bangun. Lah, sampai azan subuh belum bangun. Jadi bangun-bangun azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangun kedengeran tuh dari kamarnya, bangun mulai dia. Alhamdulillah alladzi ahya.
ahli surga nggak tahajud ya, baru bangun jam segini. Oh mungkin malam ini kali kecapean, kali dia kelelahan. Besok malam mungkin, saya tungguin besok malam. Besok malam sama, begitu besok malam lah bangunnya malah lewat pisan. Bukan pas azan 5:30 baru bangun. Ini Abdullah bin Amr makin bingung nih, kan ahli surga begini modelnya. Orang tahajud kebluk banget tidurnya. Aduh, gimana? Malam terakhir ya, malam ketiga. Kamu kan sunahnya sampai 3 hari ya. Jangan lebih 3 hari ya. Begitu hari ketiga sama, bangunnya juga 5:30 juga, subuhnya lewat. Akhirnya setelah sarapan pagi, Abdullah ini akhirnya pamit pulang. Tuan rumah penasaran ya, didom-dom tanya, hei Abdullah, sebenarnya kamu ada urusan apa orang tua? Apa yang kamu di rumah? Bukan, saya sih gak ada masalah orang tua. Saya ini cuma pengen tahu kamu. Lah, maksud tak tahu kamu apanya nih? Kamu ini dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Saya penasaran. Kok orang seperti Abi Dawud udah diponis ahli surga? Amalannya apa? Saya pengen ikutin. Kalau baca Quran berapa juz, bangunnya jam berapa, sholatnya berapa ratus rakaat, subuhnya berjamaah, zikirnya sampai jam berapa, saya mau ngikutin. Lah begitu sudah 3 malam, keblung banget kamu mah. Kata Bidokter ketawa dia, iya betul, yang disampaikan Rasulullah itu benar. Kalau Rasulullah ngomong ahli surga, saya bersyukur alhamdulillah. Tapi asal kamu tahu, gitu. Kata Bidokter, apa itu? Saya ini setiap mau tidur saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau hari ini ada orang ngomongin saya, ngejelek-jelekin saya, memfitnah saya, membuli saya, sebelum saya tidur saya udah maafin mereka. Saya gak mau dendam, saya bawa tidur, saya gak mau. Jadi itu, kalau pengen nyenengin Nabi Muhammad, tidur dalam keadaan damai. Tidur dalam keadaan damai hati kita, udah gak ada dendam lagi. Kan ada orang bagian sekarang mau gua kata kena, besok nih gua tidur dulu, besok baru gua kenain. Lah tidur bawa dendam. Ya mending kalau hidup bangun, kalau mati kayak orang apa tuh? Ya yang di belakang UIN yang pernah jebol situ gitu ya, pernah jebol. Kan nggak mustahil Pak Bu. Kita kadang-kadang tidur itu nggak bangun lagi, bisa nggak kira-kira? Iya, tidur bawa dendam. Bagian hari ini kagak kena, besok gua bakal kerjain. Ya jangan, kita maafin. Makanya kata Abi Dom, setiap saya mau tidur saya maafin semua orang. Makanya mau deh malam ini nih kita adain, mudah-mudahan kita bisa maafin kesalahan orang lain sama kita. Amin. Maafin aja. Buat apa sih maafin? Enak aja maafin. Emang berat gak Bu kira-kira? Berat. Apalagi sama pelakor, berat gak kira-kira? Galak banget pelakor main maaf-maafin aja kan gitu ya. Berat Pak Ustaz. Iya, tapi balasannya imbalannya nyenengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Jadi begitu ya, kita nyenengin umat Nabi Muhammad SAW, nyenengin Nabi Muhammad dengan cara maafin umatnya. Bahkan kita sering doain buat umat Nabi Muhammad, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat. Jangan cuma bicara doa dong, ya Allah ampuni semua umat, ya Allah kasihani. Tapi dalam prakteknya kita benci sama umat Nabi Muhammad. Dalam praktek kita dendam sama, dalam praktek kita iri hati sama. Kalau kita pengen dapat kecintaan Nabi Muhammad, berakhlaklah dengan akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencintai siapa saja. Bahkan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad kalau malam bangun tahajud, begitu bangun tahajud Nabi Muhammad, Masya Allah, doain kita semua, ya Allah ampunilah umatku. Belum lahir kita udah didoain sama Nabi. Itu tanda cinta Nabi kepada kita. Makanya ini akhlak perlu kita terapin biar kita dicintai sama Nabi. Satu, punya akhlak namanya pemaaf. Apa? Pemaaf. Jadi syarat jadi wali Allah nih, kekasih Allah yang khusus, 2 syaratnya. Satu, jadi orang yang pemaaf. Jangan gampang marah ibu, jangan gampang emosi. Dulu ada sahabat datang sama Nabi,
minta nasihat, ya Rasulullah kasih dong amalan saya satu aja, saya amalin saya masuk surga. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Kamu jangan suka marah-marah, pasti kamu masuk surga. Ibu nih bu, kita kadang-kadang kan di rumah tangga ada aja tuh yang bikin sewot, apa anak apa laki, betul nggak? Langsung keluar kita marah, jangan tahan. Kenapa? Ingat kata Nabi, jangan marah dulu, jangan gampang marah. Sebab orang yang bisa nahan emosi, nahan marah, balasannya adalah surga. Tapi kalau marah, langsung kata-kata nih keluar, anak disumpahin, suami disumpahin. Ada nggak di sini perempuan yang suka nyumpahin suami? Jangan ya. Tapi juga kadang-kadang ada, mana lakinya keluar, laki udah pulang lagi mati di jalan sekalian. Misalnya bu, contohnya, ya itu namanya perempuan yang gak baik apa? Gara-gara emosian, marah apa suami sampai keluar kata-kata seperti itu. Jangan, kita teladani akhlaknya Nabi besar Muhammad yang pemaaf. Satu ya, jangan pemarah. Sebab kenapa? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa sih sesuatu yang paling takut di dunia ini? Yang paling takut di dunia ini murkanya Allah. Itu yang paling kita takutin. Kalau Allah udah murka, Allah udah marah, itu yang kita takutin. Bagaimana ya Rasulullah biar kita selamat? Gak ada pemarahnya Allah, murkanya Allah. Kata Rasulullah, jangan jadi orang pemarah. Orang kalau suka marah-marah tuh Allah juga marah sama dia. Begitu Pak? Bu, kalau kita suka marah-marah nih, itu tadinya Allah lagi marah sama kita, Allah lagi murka sama kita. Jadilah orang yang santun, gak gampang pemarah. Ini akhlak yang pertama. Kenapa? Sebab dengan kita memaafkan, nggak marah, insya Allah Allah bakal maafin kesalahan kita semua. Amin ya Rabbal. Ya, kadang-kadang kita curang kadang-kadang pengen aja dimaafin sama Allah. Orang kita nggak mau maafin. Ya Allah, innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau dermawan, pemaaf, maafin saya. Begitu lebaran, gua nggak mau lebaran sama dia, males. Curangnya orang, betul nggak? Nah, iya curang, masa nggak mau maafin saudaranya? Yuk kita saling bermaaf-maafan. Makanya sholat, Bu, Pak, kalau kita habis sholat di sini, sering-sering jabat tangan. Ini jabat tangan punya rahasia. Ada kitab namanya Hikmatul Mushafah. Hikmahnya berjabat tangan. Kadang-kadang ada orang sholat datang pulang, cuma sholat doang, nggak ada kontak sama manusia. Jabat tangan aja kagak, apalagi tegur siapa? Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Tegur siapa itu masuk surga Pak? Jangan sholat itu kayak kita sholat di mana ya? Perasaan kayak sholat di Masjidil Haram, Masjidil Haram begitu, datang sholat bubar, terus nggak ada salam-salaman, kan Masjidil Haram apa? Kita di sini juga sama nggak ada salam-salaman. Jangan. Kita dianjurkan untuk saling berjabat tangan, saling tegur sapa. Itulah akhlaknya Nabi besar Muhammad. Sayyidina Umar tuh kalau masuk masjid, orang menjabat tangan satu-satu. Bagaimana kabar? Sehat. Bagaimana kabar? Sehat. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Nah ini yang gue dengerin. Pengen ngomong alhamdulillah. Ditanya, bagaimana kabarnya? Sehat. Kabarnya gimana? Sehat. Masih ditanya. Kalau udah ngomong alhamdulillah. Ini dia. Begitulah Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar lakukan itu? Dia pasti mencontoh perbuatannya Nabi besar Muhammad sallallahu. Bu, Pak, jadi maulid ini akhlak yang pertama yang kita mau tiru, jadilah orang yang pemaaf. Jangan gampang menjadi orang marah atau emosi. Jangan ya, tahan. Orang kalau gampang marah emosi, ntar punya darah tinggi, berat gak? Mahal darah tinggi biayanya, betul gak? Udah maafin ya. Orang jadi jiwa pemaaf gak akan hina, justru tambah naik derajatnya, mulia karena ikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, akhlak Nabi dermawan. Apa? Makanya Nabi masya Allah ya, dermawan banget Nabi. Nabi itu dicintai oleh orang-orang sekitarnya bukan karena hanya ganteng. Ganteng memang bisa jadi orang demen, betul nggak Bu? Bu, kita kan dulu waktu jadi masih gadis kan cari cowok yang ganteng, bener nggak? Kita nggak lihat dulu duitnya berapa, gajinya berapa, kita nggak lihat. Yang penting wah ganteng nih, boleh nih jadi cowok saya, kan begitu? Ya, begitu kita jadi cowok ternyata
Ya Allah, jalan malam mingguan naik motor sampai 8 kilo, mampirnya minum aqua mineral, pulang beser, bener nggak? Begitu besoknya langsung kita ya bang, sampai di sini aja hubungan kita berdua. Kenapa? Nggak sanggup saya jalan sama kamu yang ada beser doang. Karena kagak ada makan nih, bener nggak bu? Iya, cuma ganteng doang, emang mau makan ganteng aja, bener nggak? Tapi kalau ada orang mukanya ikhfa, artinya ikhfa itu mukanya nggak jelas ya. Ada muka-muka izhar, mukanya jelas. Ini mukanya sama-sama ikhfa, ya nggak? Waduh, tapi kalau dia dermawan, bu, kalau dia dermawan, kira-kira cinta nggak bu? Tuh cinta aja. Yang penting dermawan. Begitu ngelamar misalnya dulu, kita nggak demen sebenarnya sih. Waktu dia ngapel nggak demen, kata bapak ibu kita, ah pak saya nggak mau sama dia. Kenapa? Mukanya nggak jelas pak Iva. Saya pengen yang idhar aja. Ini boro-boro Iva itu mukanya. Ya Allah, nggak mau nih. Tapi yang datang ini nggak putus asa, datang terus malam minggu. Dia ngapelin, ya ngapelin kita bu dengan datengin makanan, bawa pespol bandeng, bawa opak singkong, bawa tape uli, bener gak? Dikirimin tiap malam minggu datang. Cuman kitanya nggak mau keluar. Kenapa? Nggak suka lihat mukanya nggak jelas. Mukanya hancur, bener? Iya. Tapi karena dia dermawan tiap malam minggu nganterin, akhirnya lama-lama nih kita temen juga ya. Ya kata bapak kita, kata ibu kita, neng mau ya sama dia. Dia mau walaupun Iva juga baik, dermawan. Ya udah saya ikut bapak ibu aja. Kalau ibu bapak mesturi itu sama dia, saya siap nikah sama dia. Kasihan juga udah tiap malam minggu ngantri udah 2 tahun. Kan dermawan jadi diterima, alhamdulillah. Iya. Bener. Iya kasihan namanya. Mau lumayan kasihan juga dapat. Akibat punya akhlak namanya dermawan. Iya. Ibu nih bu, kita punya teman. Kita aja kadang-kadang ya teman kita pilih-pilih ya teman jalan. Kalau yang pelit-pelit mah males kan kita ngajak. Bener nggak? Iya asal makan di warung restoran, selesai makan pura-pura ke WC ya mah. Supaya ntar keluar nanti besok dibayar. Iya kan males kita. Pengen tuh punya teman kawan. Kalau kira makan dia berani bayar, udah nggak usah saya bayar. Main ke Tanah Abang kita diajak, ya nggak? Diajak ke Tanah Abang sama teman kita. Begitu sampai Tanah Abang makan soto dulu di Tanah Abang. Oh, makan soto, udah kenyang makan soto, keliling. Oh, dari blok A sampai blok Z putar semua. Belanja ada tuh, ya kan? Beli gamis 5, beli kudungan 5. Kita dibagi, kudungan dibagi 1, baju gamis dibagi 1. Sebelum pulang mampir lagi makan warung nasi padang yang hebat di situ. Makan kenyang, pulang dibagi duit 300.000. Kira-kira resep nggak ngantar teman begitu? Demen kita ngantar teman begitu. Bener gak? Iya, nah ini baru temen nih pengertian. Ngantri temen abang cuma bukan nganter, di traktir bakso, di traktir soto, di traktir ya nasi padang, dibeliin kudungan, dibeliin gamis, pulang dia amplopin 300.000. Minggu depan kan kita WA lagi dia. Bu mau ke Tanah Abang lagi nggak? Saya antri. Saya udah ready nih, gitu ya. Kenapa? Senang sama teman baik, bener gak? Coba kalau ngajak teman belanja ke Tanah Abang, cuman tok nganter doang, bener-bener nganter aja tuh mah. Ke Tanah Abang makan soto kagak, makan bakso kagak, nasi padang kagak, cuma dibeliin air mineral doang. Begitu pulang kagak dikasih duit lagi, dibeliin gamis juga kagak, kudungan kagak, bilang terima kasih, cuma dapat aqua sebotol bu. Begitu minggu depan dia WA lagi, antar gue yuk ke Tanah Abang. Enggak, gue lagi sakit gigi, mules juga gue. Emang kenapa? Minggu kemarin gara-gara minum aqua doang. Ada orang pelit begitu. Makanya kita dengan maulid dilatih biar dermawan, bantu maulid, siapin makanan, bikin kue-kue. Kenapa? Untuk menjamu. Karena ini amalan ahli surga. Ngasih makan sama orang. Kalau pelacur tadi ngasih minum, anjing aja masuk surga. Apalagi makan minum yang kita kasih manusia. Itu namanya orang dermawan yang pernah dulu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang baru masuk Islam pak, orang baru masuk Islam, begitu dia habis masuk Islam nih orang, ya masya Allah. Namanya orang kalau non muslim masuk Islam habis tuh pak, sama keluarganya dikucilkan, nggak diakuin, susah hidupnya. Dia bilang ya Rasulullah, coba tolong kasih saya hadiah.
biar saya pulang nanti ada makanan, biar saya pulang saya punya bahan, punya modal. Apa kata Nabi? No, saya punya kambing di lembah gunung, jumlahnya bukan lagi puluhan tapi ribuan, silakan kamu ambil bawa pulang. Ini orang ketika dikasih itu karena kan Rasul ledek nih ya, siapa ledek kan beneran bawa pulang. Dia bawa pulang tuh kambing, dia giring pulang kampung. Sampai di kampung dia langsung ceramah di kampung. Wahai kaum-kaumku, wahai warga-wargaku, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam. Kan baru saja masuk Islam menjumpai manusia kalau ngasih nggak mikir-mikir susah. Kalau kita kan kalau mau ngasih mikir-mikir, jangan banyak-banyak bang, kita juga banyak keperluan kan begitu. Tapi kalau ngasih nggak pakai mikir-mikir, ada yang di kantong ambil, benar nggak? Kalau kita kan ngambil di kantong kita pilihin, wah ini 100.000 gedean nih, gocap kegedean, 5.000 kegedean, 2.000 ngumpet, jangan lupa lagi ya. 2.000 lagi keluar kan begitu. Nah makanya Maulid teladani akhlak Nabi, jangan gampang marah. Yang kedua, jadilah orang dermawan. Insya Allah dua akhlak ini akan menambahkan cinta kita kepada Nabi. Amin. Kita bakal masuk surga ketemu Nabi. Amin ya rabbal. Habis Maulid ayo kita kumpul lagi ngaji, kita silaturahmi, kita guyup, kita kompak, kita rukun demi menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini dan mudah-mudahan Maulid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.